Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus. Baik, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita, nasihat kita, ceramah kita, bahwa kita ini wajib belajar, thalabul ilmi namanya. Nah, maka di sini perlu kita pahami bersama bahwa wajib itu belajar, tapi bukan berarti semua ilmu wajib kita pelajari. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-ilmu salah satun, wa ma siwa zalika fahuwa fadlun, ayatun muhkamatun, au sunnatun qaimatun, au faridatun adilatun. Ya, ilmu yang wajib kita harus, tidak boleh tidak. Setiap orang, apakah dia tua, atau muda, laki, perempuan, sama dia adalah orang Islam, orang beriman, maka dia mempunyai kewajiban untuk mempelajari 3 ilmu ini, yaitu ayatun muhkamatun, ayat yang menghukumi, artinya ayat-ayat Al-Quran, au sunnatun qaimatun, atau sunnah yang tegak, yang lurus, yang benar, yaitu sunnah Rasulullah SAW, au faridatun adilatun, yang ketiga yaitu ilmu faraid, yang adil, ilmu pembagian waris. Artinya ketika ada orang Islam, ada orang iman meninggal dunia, maka akan diatur tentang harta warisannya atau faraidnya, ya, dan itu sudah ada Nabi sudah memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana memberikan pelaksanaannya, ya, terutama di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan di dalam surat An-Nisa itu ayat 10, 11 dan 12. Ya, itu di dalam surat itu, ayat itu menjelaskan tentang pembagian waris, termasuk surat An-Nisa ayat terakhir, ya, tentang kalalah orang-orang yang tidak mempunyai anak, tidak mempunyai lagi ahli waris yang ke atas dan ke bawah, tapi adanya ahli warisnya hanya ke samping, yaitu saudara-saudaranya, itu ada peraturannya. Ya, selama ada ahli waris yang ke bawah dan ke atas, maka ya ke samping tidak bisa mendapatkan bagian. Itu artinya contoh bahwa faraid itu sudah ada. Laki-laki mendapat 2, perempuan dapat 1, itu sudah memang sudah ketentuan. Ya, Nabi sendiri hanya tinggal melanjutkan atau mempraktekkan bagaimana yang Allah sudah aturkan di dalam Al-Quran itu. Ya, maka saudara-saudara sekalian, apa yang telah Nabi peringatkan kepada kita, telah wasiatkan kepada kita, maka kita dalam mempelajari 3 ilmu ini, maka cukup dengan 2 kitab itu sudah ada terkandung di dalamnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati Nabi SAW. Nabi mengatakan, saya meninggalkan 2 perkara di tengah-tengah kalian umatku, maka kalian tidak akan sesat selama kalian mau berpegang teguh dengan 2 hal itu, 2 perkara itu, yaitu kitabillah wa sunnati Nabi SAW. Kitabnya Allah Al-Quran dan sunnahnya Nabi yaitu Al-Hadis. Bagaimana caranya? Kita harus mempelajarinya. Ya, kemudian Nabi mengatakan al-ilmu ilmani, ilmun fil qalbi wa dzalika ilmun nafi wa ilmun nafi wa ilmun fil lisan wa dzalika hujjatullah alal ibadi. Ilmu itu ada 2. Ilmu al-ilmu fil qalbi, ilmu yang sampai masuk ke dalam hati sanubari kita. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat dan itulah ilmu yang benar, ya, sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Karena untuk apa kita berilmu, terutama ilmu agama ini, dalam rangka urusan ibadah, kalau kita mengetahui ilmunya tapi tidak kita laksanakan, itu maka mendapatkan murka dari Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, wa dzalika ilmun nafi, al-imun fil qalbi wa dzalika ilmun nafi. Ilmu yang meresap masuk ke dalam jiwa kita, hati kita, bisa dipahami, itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian wa ilmun fil lisan. Yang kedua yaitu ilmu di dalam ucapan. Artinya hanya kita bisa mengatakan, bisa menyampaikan tapi tidak diamalkan. Wa dzalika hujjatullah alal ibadi. Itu merupakan alasan Allah untuk menyiksa hamba-hamba itu. Kenapa dia sudah tahu, kenapa tidak diamalkan? Ya, jadi karena ilmu, ya, namanya ilmu agama ini wajib kita pelajari, tapi wajib juga kita amalkan. Tidak bisa kita hanya mengetahui saja tapi tidak diamalkan. Karena orang bisa mendapatkan rahmat Allah itu karena mengamalkan daripada ilmu agama ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikianlah itu surga diwariskan kepada kalian, ya, karena pengamalan kalian, karena ya
pelaksanaan daripada ilmu yang kita pelajari. Karena memang kita di dalam beramal itu harus didahului dengan mencari ilmunya, mengetahui ilmu, mempelajari ilmunya. Ya, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu laksanakan apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Itu firman Allah di dalam surat Al-Isra itu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula. Ya, nanti akan diberi minta pertanggungjawabannya itu. Ya, inna sam'a sungguhnya pendengaran. Wah, telinga. Wal basara dan penglihatan artinya mata, wal fuada dan hati, kullu ulaika masing-masing darinya itu kana anhu masula akan ditanya. Kamu mengamalkan ini, melaksanakan ini, amal ibadah ini, di mana kamu melihat? Di mana kamu mendengarkan? Bagaimana keyakinan, kepahaman hatimu? Jadi harus ada korelasi antara apa itu ilmu dengan hati kita. Karena ilmu ini yang sangat menentukan setiap orang. Ya, inna fil jasadi lamudghatun idza saluhat saluhat sairul jasadi wa idza fasadat sairul jasadi ala wahyal qalbu bisudur. Nabi mengatakan ya bahwa di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau itu baik, maka baik seluruh anggota badannya. Ya tangannya ya baik, matanya ya baik, kakinya baik. Artinya dia tidak akan berbuat ya sifatnya yang apalagi bertentangan dengan aturan pemerintah kita, bertentangan dengan aturan Allah Rasul ya. Itu harus dengan kita memahami itu, maka kita akan menjaga diri kita. Para pemirsa Net TV Sulawesi Selatan, ya baik, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.